Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Budiono dengan saya sendiri 2018 12008, Susilo 2018 12044, Dimas Adityawan 2018 12047 dan Turutul Khumairah 2018 12071. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 1, konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen berdasarkan pada istilah yang digunakannya. Sistem pengendalian manajemen ini mempunyai 3 konsep pokok, yaitu yang pertama sistem, yang kedua pengendalian, yang ketiga manajemen. Dan pengertian sistem pengendalian manajemen ini, sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini terdiri dari 2 bentuk, ya. Yang pertama sistem formal, yang kedua sistem informal, ya. Sistem formal ini adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Sedangkan sistem informal ini lebih mengutamakan keterampilan atau kemampuan untuk bekerja. Jadi ada 2 bentuk sistem, yang pertama sistem formal dan kedua sistem informal. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian ini adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda signifikan dengan standar. Ya, jadi terdapat 4 elemen proses pengendalian, yaitu yang pertama detektor atau sensor, yang kedua asesor atau penilai, yang ketiga efektor atau pelaksana, yang keempat communication network atau jaringan komunikasi. Jadi ada 4 elemen proses dalam pengendalian. Selain elemen prosesnya, juga terdapat perbedaan penting antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang dianalogikan, yaitu yang pertama, standar yang digunakan dalam pengendalian manajemen tidak disetel terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, pengendalian manajemen tidak bersifat otomatis. Yang ketiga, pengendalian manajemen memerlukan koordinasi di antara individu-individunya. Yang keempat, hubungan antara kebutuhan untuk bertindak dan berperilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang diharapkan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Yang kelima, pengendalian dalam organisasi tidak terjadi dengan sendirinya. Terus yang keenam, pengendalian manajemen juga lebih rumit dibandingkan dengan alat-alat pengendalian yang telah dianalogikan tersebut. Jadi ada 6 yang membedakan pentingnya antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang dianalogikan. Oke, selanjutnya manajemen. Manajemen itu adalah organisasi yang berisi kelompok manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen ini adalah para manajer sebagai suatu kesatuan dalam suatu unit organisasi. Batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Nah, kegiatannya pengendalian manajemen ini, yang pertama, merencanakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, mengomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasikan informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil. Yang keenam, mempengaruhi orang-orang yang mengubah perilaku mereka. Jadi gambaran kegiatan pengendalian manajemen itu seperti itu, ya. Keselarasan tujuan berarti sejauh hal tersebut dimungkinkan, tujuan seorang anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Selain keselarasan tujuan, ada juga perangkat strateginya.
Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke tujuannya yang strategis. Dengan demikian, pengendalian manajemen terutama fokus pada pelaksanaan strategi. Oke, setelah masuk itu semua, kita masuk di contoh-contoh keputusan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian yang terdiri dari perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Yang pertama, mengakuisisi bisnis yang tidak terkait, memperkenalkan produk atau merek baru dalam produk. Pengendalian tugasnya mengkoordinasikan pesanan yang masuk. Terus perumusan strateginya memasuki bidang bisnis baru. Pengendalian manajemennya memperluas pabrik. Pengendalian tugas menjadwalkan produksi. Selanjutnya menambah penjualan langsung melalui pos. Pengendalian manajemennya menentukan anggaran untuk iklan. Pengendalian tugas memesan iklan TV. Terus mengubah rasio utang atau modal. Pengendalian manajemennya menerbitkan utang baru. Pengendalian tugas mengatur arus kas. Terus menerapkan kebijakan yang telah disepakati. Pengendalian manajemennya menerapkan program rekrutmen minoritas. Pengendalian tugas memelihara dokumen kepegawaian. Terus menyusun kebijakan spekulasi persediaan. Pengendalian manajemennya memutuskan tingkat persediaan, dan pengendalian tugasnya memesan ulang suatu barang. Terus yang terakhir, perumusan strateginya contohnya memutuskan lingkup dan arah riset. Pengendalian manajemennya mengendalikan organisasi riset. Pengendalian tugasnya menjalankan proyek riset individual. Jadi beberapa contoh dalam keputusan fungsi perencanaan dan pengendalian tersebut. Terima kasih. Jadi seperti itulah gambaran konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi yang sudah dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.